Hai studio artis, jumpa lagi. Dalam setiap sinetron atau media hiburan, kehadiran artis cilik menjadi magnet tersendiri bagi para penonton. Menjadi artis cilik, perjalanan karir yang ditempuh mereka pun tidaklah mudah. Sempat menghiasi layar kaca ketika masih berusia sangat belia, beberapa artis cilik kini memiliki nasib yang sangat jauh berbeda. Apalagi nih, mereka bernasib seperti itu karena ulah orang tuanya loh studio artis. Nah, berikut ini kami sajikan 5 artis cilik yang kini bernasib berbeda setelah ditimpa berbagai masalah dengan orang tuanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Baim Alkatiri. Mantan aktor cilik yang kini kehidupannya berubah drastis adalah Baim Cilik. Lama tak terdengar kabarnya, pemilik nama lengkap Ibrahim Khalil Alkatiri ini juga hidup di sebuah rumah yang sederhana di Batu, Malang, Jawa Timur. Dulunya nih, aktor yang melejit berkat sinetron Tarzan Cilik ini disebut-sebut sebagai salah satu artis cilik yang memiliki bayaran termahal studio artis. Dalam gelar wicara dalam salah satu kanal YouTube, Baim Cilik ini menceritakan mengapa dirinya memutuskan keluar dari dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Ia juga bercerita soal kedua orang tuanya yang terdapat konflik. Kini Baim Cilik tidak hanya tumbuh di bawah sorotan kamera, tetapi juga menghadapi dinamika keluarga yang cukup berat. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tuanya, Khalil dan Sakinah, resmi memutuskan untuk bercerai. Perceraian ini tentunya membawa dampak emosional pada Baim, apalagi mengingat usianya yang masih muda saat harus melalui proses tersebut. Nah, padahal nih, artis Baim Alkatiri atau yang kerap disapa Baim Cilik bercerita mengenai penghasilannya senilai 32,4 miliar rupiah yang lenyap. Ia juga mengaku sudah tidak diberikan nafkah oleh sang ayah sejak 2022. Nah, kalau dihitung dalam sebulan, penghasilan kotor Baim Cilik selama membintangi sinetron itu bisa mencapai 450 juta rupiah. Jika dihitung selama 6 tahun berkarir, Baim Cilik seharusnya bisa memiliki tabungan senilai 32,4 miliar rupiah dari penghasilan kotornya sebagai bintang sinetron. Namun, siapa sangka studio artis penghasilannya sebesar 32,4 miliar rupiah itu telah lenyap tanpa ada sisa. Baim pun mengaku tidak mengetahui untuk apa uang tersebut. Ia menjelaskan bahwa aset kekayaan yang diketahuinya hanya 2 buah rumah saja. Salah satu di antaranya telah dijual oleh sang ayah dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Ia juga membantah mengenai uang penghasilannya yang digunakan sebagai tabungan pendidikan. Baim mengaku telah membiayai sekolahnya sendiri. Miska Manchung. Nah, siapa yang tidak kenal dengan pemilik nama lengkap Miska Fortuna ini? Aktingnya sangat dikenal melalui sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Dari membintangi sinetron SCTV pada 2013 silam itu, hidupnya pun berkecukupan. Namun kini artis cilik yang dikenal dengan nama panggilan Miska Manchung ini terpaksa hidup di sebuah kontrakan sederhana bersama sang ibu dan adik. Nah, sebelumnya nih studio artis, berkat hasil dari akting Miska di sinetron, ia sempat memiliki mobil dan juga rumah mewah. Namun hidupnya berubah sejak sang ayah membawa kabur semua uang Miska dari hasil bermain sinetronnya. Ketika orang tua Miska mengurus perceraian, sang ayah kabur dari rumah yang mereka tempati. Rumah tersebut merupakan pemberian kakek Miska untuknya. Namun Miska dan sang ibunda justru diusir oleh sang tante. Setelah angkat kaki dari rumah tersebut, Miska dan ibunda pun mencari cara untuk bertahan hidup. Kondisi finansial mereka sangat jatuh lantaran tidak memiliki apa-apa. Pada mulanya, Miska sempat mencoba mencari uang dengan berjualan gelang di sekolah. Namun ia justru dicemooh oleh teman-temannya karena statusnya sebagai seorang artis. Conchita Caroline.
Studio artis kabar menyedihkan datang dari presenter Conchita Carolin. Belum lama ini ia mengungkap kenyataan yang sangat pahit dan mengejutkan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi publik. Melalui akun Instagramnya, Conchita menerangkan bahwa uang hasil kerja kerasnya ternyata dimanipulasi. Menyedihkannya, pelaku yang memanipulasi uang hasil kerjanya adalah orang tuanya sendiri. Tidak hanya sekali atau dua kali loh studio artis. Namun tindakan tersebut ternyata disebut Conchita sudah dilakukan oleh orang tuanya berkali-kali. Nah, kisah pilu yang dihadapi oleh Conchita Carolin ini awalnya dibongkar melalui akun Instagram pribadinya. Sebelum menjelaskan perihal penghasilannya yang dimanipulasi, Conchita menceritakan kembali perjalanan karirnya. Lebih lanjut nih, Conchita Carolin menjelaskan bahwa dirinya sudah mulai fokus untuk bekerja dari usia 13 tahun. Ia bahkan mengaku sempat berada di posisi tak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada dana. Kehidupan keluarganya kemudian perlahan-lahan membaik. Conchita bahkan bisa mengajak orang tuanya untuk liburan dan ibadah. Conchita pun memiliki tempat tinggal dan kendaraan untuk syuting sehingga bisa membantu adik-adiknya sekolah dan mengisi rumah. Sony Wakwau. Nah, sama seperti Miska Mancung, sosok Sony Wakwau juga mulai dikenal publik saat bermain di sinetron Emak Ija Pengen ke Mekah pada tahun 2013 lalu. Ia lekat dengan sosok bocah lucu yang kerap mondar-mandir sambil mengucapkan jargon Wakwau. Nah, kini Sony Wakwau jarang terlihat lagi di layar kaca. Sudah sepi tawaran akting, ia kini hidup dengan sederhana. Berbeda dengan Miska, hidup Sony masih lebih beruntung karena ia masih memiliki rumah pemberian dari Syahrini yang kini dikontrakkan. Kini, Sony merindukan akting di layar kaca. Ia masih berharap semoga suatu saat akan ada tawaran yang datang kepadanya. Enno Lerian. Lama tidak terdengar, mantan penyanyi cilik Enno Lerian muncul dengan membagikan perasaan gundahnya di media sosial. Perempuan kelahiran 38 tahun silam itu mengatakan bahwa dirinya merasa sangat marah dan lelah menghadapi sebuah masalah yang baru datang. Melalui Instagramnya, Enno menceritakan bahwa ia harus bertanggung jawab untuk melunasi utang salah seorang anggota keluarganya. Lebih lagi nih, utang yang dibayar Enno Lerian jumlahnya tidaklah sedikit, yakni mencapai puluhan juta rupiah. Ibu 4 orang anak ini berharap bahwa kejadian tersebut tidak dialami oleh banyak orang. Ia mengingatkan setiap orang bahwa melakukan pinjaman online memang sangat beresiko. Untuk membayar utang pinjaman online itu, Enno Lerian bahkan sampai menjual beberapa barangnya. Ia juga berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah tadi sederet artis cilik yang mengalami kenyataan pahit akibat ulah orang terdekatnya studio artis. Sangat memprihatinkan ya. Nah, semoga nih kita tidak mendengar lagi hal serupa menimpa para artis idola kita. Nah, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.